teman-teman, nama kami dari kelompok Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marlen Manu dan teman saya Herlin Marcelina. Kami dari kelompok 15 akan membawakan materi tentang PT Nyonya Menir. Latar belakang masalah. Krisis moneter yang melanda bangsa Indonesia pada pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan perekonomian yang begitu besar, dampaknya yang hingga masih terasa sampai saat ini. Kondisi seperti ini tentu saja membuat dunia usaha dalam mengembangkan usahanya sangat terganggu. Bahkan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya untuk terus berjalan, bahkan berkembang juga bukanlah sesuatu hal yang mudah. Tentu saja hal tersebut sangat mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Keadaan tersebut akan berakibat timbulnya masalah-masalah yang berantai, yang apabila tidak segera diselesaikan akan berdampak lebih luas, antara lain hilangnya lapangan kerja, permasalahan sosial lainnya. Kegiatan usaha dapat dikatakan sebagai penunjang perekonomian Indonesia karena dari kegiatan usaha tersebut bisa memberikan pemasukan juga bagi bangsa Indonesia. Semakin besar kegiatan usaha juga, maka akan menyediakan lapangan kerja yang semakin besar juga bagi masyarakat. Keadaan seperti ini tentu saja dapat menimbulkan perekonomian bangsa Indonesia, tentu saja akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan usaha yang ada di Indonesia sangatlah beragam serta bermacam-macam dari segi makanan, minuman, transportasi, pakaian, dan masih banyak lagi. Dari yang skala kecil atau rumahan sampai skala besar, pabrik baik yang baru berdiri maupun yang sudah sejak lama berdiri. Mereka selalu bersaing satu sama lain dalam menawarkan produk kepada masyarakat agar untuk mereka dapat terus berjalan, agar dapat terus diminati banyak masyarakat. Banyak kegiatan usaha yang sudah lama bergerak di Indonesia, akan tetapi untuk mempertahankan usaha tersebut tetap berdiri dan berjalan bukanlah sesuatu yang mudah. Dalam sebuah perjalanan tentu saja ada masalah yang timbul, baik masalah yang terjadi di dalam usaha tersebut ataupun masalah yang timbul di luar. Masalah yang timbul dari dalam itu biasanya mengenai perebutan kekuasaan antara pemilik yang tentu saja ini membuat pondasi di dalam usaha itu pun goyang. Sedangkan masalah yang timbul dari luar itu biasanya pesaing usaha yang semakin ketat serta semakin majunya perkembangan zaman. PT Nyonya Menir dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan Negeri Semarang karena beratnya beban utang yang ditanggung membuat perusahaan tak lagi sehat. Majelis Hakim yang dipimpin Nani Indrawati kemarin akhirnya mengabulkan gugatan kreditur konkuren Hendrianto Bambang Santoso, warga Sukoharjo, Jawa Tengah. Selain terlihat utang yang mencapai angka puluhan miliar rupiah, PT Nyonya Menir sebelumnya juga mengalami krisis operasional cukup panjang dari tahun 1984 hingga 2000. Internal perusahaan terus digoyang oleh sengketa perebutan kekuasaan antara keluarga. Dalam kasus utang perusahaan yang lahir pada tahun 1919 ini digugat pilot karena memiliki sejumlah sangkutan kepada 35 kreditur mencapai 89 miliar. Tanggal 8 Juni 2015, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang yang dipimpin Dewarso Budi Santiarton menyatakan perjanjian perdamaian antara debitur dan 35 kreditur tentang
penundaan kewajiban pembayaran utang pada 27 Mei 2015 telah sah. Proses perdamaian sempat berjalan selama 60 hari, tetapi setelah itu perusahaan jamu Nyonya Menar diputus politik karena dinilai tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar utang sesuai dokumen perjanjian yang telah disepakati pada 8 Juni 2015. Selain dinyatakan pailit, aset yang dimiliki Nyonya Menar juga harus dibekukan untuk kemudian dikelola kurator. Kurator juga melakukan proses investigasi untuk mendapat seberapa banyak utang-utang dari pihak kreditur yang harus dilunasi. Kenyataannya, PT Nyonya Menar adalah perusahaan besar dan sudah lama berdiri, tentunya mempunyai karyawan yang sangat banyak. Dan secara otomatis karyawan sebanyak itu akan dirumahkan semua. Selain itu, Nyonya Menar adalah produsen jamu terbesar dan sudah lama berdiri di Indonesia. Dan ini adalah salah satu obat ramuan tradisional khas Indonesia yang bisa berkembang sampai ke luar negeri, dan dapat dikatakan ini juga sebagai salah satu aset Indonesia karena ini bisa dikatakan sebagai warisan budaya Indonesia yang bisa dikenal sampai ke luar negeri. Faktanya yang terjadi jika dilihat dari hasil keputusan pailit Nyonya Menar tersebut tidak memberikan perlindungan hukum secara adil bagi kedua belah pihak, tetapi lebih memberikan perlindungan kepada pihak kreditor saja. Banyak juga dampak yang timbul dari putusan pailit tersebut. Maka dari itu, berdasarkan pemaparan tersebut, maka dikemukakan penulisan dengan judul Kepalitan Kasus Nyonya Menar dalam memberikan perlindungan hukum kepada pihak kreditor dan debitor. Sekian dan terima kasih.